Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Semakin hari semakin seru untuk kita simak. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1501 sampai bab 1505. Mendengar permohonan Zhong Zhengtao, Ye Changmin tentu saja tidak bisa menolak. Jadi dia berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menelepon Ye Chen dan bertanya padanya." Zhong Zhengtao menghela nafas pelan dan berkata dengan sangat kecewa, "Oke, kalau begitu ini kerja keras, kamu Changmin." "Tidak apa-apa," Ye Changmin menghibur. "Zhengtao, jangan terlalu sedih. Menurutku karakter Tianyu memang belum matang. Akan menjadi hal yang baik untuk melatihnya selama 3 tahun. Terus biarkan dia pergi. Dengan begitu banyak kekacauan di industri hiburan, saya khawatir akan lebih sulit mencapai kesuksesan di masa depan." Zhong Zhengtao berkata dengan serius, "Hei, kamu benar, saya sudah mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya terlibat dalam omong kosong seperti itu sejak lama. Tetapi anak ini tidak mendengarkan. Jika dia tidak memasuki lingkaran ini, tentu saja dia tidak akan menyebabkan hal seperti itu hari ini." Ye Changmin berkata, 3 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan itu bukan waktu yang lama. Saya pikir Ye Chen hanya ingin menghukumnya, jadi tentu saja orang akan melindunginya, dan kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Setelah mengatakan itu, Ye Changmin menambahkan, dan sejujurnya, sebenarnya akibat dari masalah ini tidak buruk asalkan berkembang selama ini. Tutupi masalah ini dan jangan bocorkan ke publik. Wajah keluarga Zhong tidak akan terlihat rusak. Namun, Anda harus berkomunikasi dengan agensi Tianyu. Bagaimanapun, dia adalah figur publik sekarang. Jika dia tiba-tiba menghilang dari mata publik, pasti akan menimbulkan masalah. Ada banyak spekulasi. Yang terbaik adalah muncul dengan penjelasan yang lebih masuk akal dan memberitahu publik terlebih dahulu. Zhong Zhengtao berpikir sejenak dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu, mari kita umumkan kepada publik bahwa dia akan keluar dari lingkaran dan pergi ke sekolah. Anak ini tidak belajar semuanya sepanjang hari. Saya benar-benar berencana mengirimnya belajar ke luar negeri selama beberapa tahun. Dia pergi ke Eropa untuk belajar gelar master. Hanya butuh 3 tahun. Namun, dia menolak untuk pergi. Sekarang dia baik-baik saja. Dia akan tetap di sana sebuah kapal selama 3 tahun dan tindak lanjut selama 3 tahun. Apa perbedaan antara sekolah teknik maritim?" Ye Changmin menghibur, "Oke, kamu tidak perlu terlalu marah. Menurutku metodemu barusan sangat bagus. Aku akan melakukannya meminta agensi Tianyu untuk membuat pengumuman nanti. Mengatakan bahwa Tianyu menyadari bahwa akademisi adalah hal yang paling penting. Secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan juga dapat meninggalkan kesan yang baik pada orang-orang bahwa akademisi adalah prioritasnya." Setelah itu, Ye Changmin melanjutkan, "Jika dalam 3 tahun terakhir, Tianyu dapat melepaskan masalah menantunya, itu akan menjadi berkah tersembunyi." Zhong Zhengtao bersenandung dan berkata, "Saya merasa jauh lebih baik setelah mendengar apa yang Anda katakan." Ye Changmin terkekeh dan berkata, "Kamu merasa lebih nyaman, kan? Aku akan membuat tubuhmu nyaman malam itu." Zhong Zhengtao merasakan gatal di hatinya dan bertanya dengan cepat, "Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Jika kamu baik-baik saja, bagaimana caranya mau datang ke rumahku? Kebetulan Tianyu juga tidak ada di rumah." Ye Changmin berpikir sejenak dan tersenyum, "Mengapa kamu begitu cemas?" Setelah mengatakan itu, sebelum Zhong Zhengtao dapat berbicara, dia melanjutkan dengan sedikit malu-malu, "Tapi aku hampir sampai. Aku sudah selesai. Tunggu aku sebentar. Aku akan tiba di rumahmu dalam 20 menit." Zhong Zhengtao sangat gembira dan buru-buru berkata, "Kalau begitu cepat, aku akan menunggumu di rumah. Kamu bisa makan malam saja di tempatku. Jika kamu tidak punya pekerjaan lain di malam hari, jangan kembali." "Oke,
Ye Changmin berkata tanpa berpikir terlalu banyak, "Baiklah, aku akan menelepon Ye Chen dulu dan lihat apakah aku bisa membiarkanmu berbicara dengan Tianyu." "Oke." Ye Changmin menutup telepon. Di telepon, sambil meminta seseorang untuk membantunya berpakaian, dia menelepon Ye Chen dan berkata dengan nada yang agak menyanjung, "Kamu Chen, aku sudah memberitahu ayah Zhong Tianyu bahwa dia mendengar bahwa Zhong Tianyu menyinggung dan menyinggung. Dia juga sangat malu memilikimu, jadi dia tidak keberatan dengan hukumanmu terhadap Zhong Tianyu. Lagi pula, anak ini telah nakal sejak dia adalah seorang anak kecil, dan merupakan hal yang baik untuk membuatnya marah." Ye Chen tidak menyangka bahwa orang yang baru saja memohon kepada Zhong Tianyu di telepon bibi. "Sikapmu tiba-tiba berubah 180 derajat. Namun, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Ye Changmin, jadi dia berkata, 'Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu.' Ye Changmin buru-buru berkata, 'Jangan cemas. Jangan cemas. Bibiku punya hal lain yang perlu dikhawatirkan. Kamu, ayah Zhong Tianyu, ingin meneleponnya? Apakah menurutmu itu nyaman bagimu?' Di telepon, Ye Chen mengerutkan kening. Melirik pada Zhong Tianyu yang berlutut di tanah karena ketakutan, lalu menyalakan pengeras suara teleponnya. Dia berkata, 'Baiklah, mari kita beritahu ayahnya bahwa tidak apa-apa berbicara di telepon, tetapi kita hanya dapat berbicara selama 2 menit di paling.' Melihat Ye Chen setuju, Ye Changmin segera berkata, Oke, aku akan memberitahu ayahnya sekarang. Ayahnya bisa meneleponnya langsung, kan?" "Oke." Segera, Zhong Zhengtao, yang menerima balasan, menelepon ponsel Zhong Tianyu. Setelah Ye Chen menjawab panggilan itu, dia menyalakan speaker dan menyerahkan telepon ke Zhong Tianyu. Di telepon, Zhong Zhengtao bertanya ragu-ragu, "Tianyu, apakah kamu di sana?" Ketika Zhong Tianyu mendengar suara ayahnya, dia tiba-tiba pingsan dan menangis, "Ayah, tolong selamatkan aku. Ayah, ada seseorang di sini yang ingin membunuh saya. Saya dikirim ke kapal untuk bekerja sebagai anggota kru selama 3 tahun. Dan saya tidak diizinkan turun dari kapal selama periode ini. Ayah, tolong cepat dan temukan cara untuk menyelamatkan saya," kata Zhong Zhengtao dengan canggung. "Tianyu, ayah mungkin tidak dapat membantumu dalam masalah ini." "Apa?" Zhong Tianyu pingsan dan berteriak, "Ayah, saya masih harus menghadiri konser Guqiui, dan saya juga harus mempersiapkan konser saya sendiri kuartal berikutnya. Kamu tidak bisa mengabaikanku, ayah." "Konser omong kosong apa yang masih kamu pikirkan?" Zhong Zhengtao memarahi dengan marah, "Kapan kamu akan menjadi dewasa dan tumbuh dewasa? Tidakkah kamu pikir kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah, dan aku tidak berpikir bahwa aku bisa memberimu sesuatu setiap kali kamu mendapat masalah. Kamu menghapus pantatmu. Sejujurnya aku berkata kepadamu, aku tidak dapat membantumu dengan masalah yang kamu alami saat ini. Kamu dapat menemukan cara untuk menghapus masalahmu. Pukul dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa membersihkannya, pegang erat-erat untukku." Zhong Tianyu tiba-tiba berteriak. Terisak, "Ayah, kamu tidak bisa begitu kejam. Kamu tidak bisa mengabaikan kematian, ayah." Zhong Zhengtao dimarahi dengan cengkeraman tegas. "Tianyu, kapan kamu akan tumbuh dewasa?" "Itu yang ayah katakan. Demi aku. Apakah kamu tidak menyadari bahwa masalah ini tidak dapat diubah? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah tidak memintaku untuk menyelamatkanmu, atau memarahiku karena kejam, tetapi belajar dari rasa sakit dan merenungkan masalahmu sendiri. Kemudian tampillah dengan baik dalam 3 tahun ke depan." Zhong Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen, dan berpikir dengan putus asa di dalam hatinya. Sepertinya Ye Chen ini memang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika tidak mungkin permohonan Ye Changmin sia-sia, dan bahkan ayahnya tidak ada hubungannya. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa melarikan diri, selama 3 tahun hidup di laut. Pada saat ini, Ye Chen berkata, "Oke, waktunya hampir habis, itu saja, berada di sini."
Zhong Zhengtao di ujung telepon buru-buru memohon, "Tuan Ye, anak saya yang nakal ini benar-benar menyusahkan Anda. Mohon lebih memperhatikan untuk mendisiplinkan dia di masa depan." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Kamu dan bibiku kelihatannya familiar." Zhong Zhengtao berkata dengan tergesa-gesa, "Saya, teman sekelas lama dan teman lama selama bertahun-tahun." Ye Chen terkekeh, seolah-olah dia telah melihat semuanya, dan berkata dengan ringan, "Itu bisa membuatku, yang sangat egois dan suka muka, bibi yang lubuk hati, merendahkan martabatmu, menaruh kebencianmu padaku, dan rendah hati membantuku dan memohon belas kasihan. Menurutku hubunganmu seharusnya lebih dari sekedar lama teman sekelas dan teman lama. Akankah kamu tiba-tiba menjadi pamanku suatu hari nanti?" Ketika Zhong Zhengtao mendengar ini, dia langsung merasa malu di ujung telepon yang lain dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia segera menyangkalnya dan berkata, "Tuan Ye, Anda salah paham, bibimu dan saya sebenarnya hanyalah teman sekelas lama dan teman baik. Sama sekali tidak ada yang tidak pantas." Ye Changmin belum menceraikan istri aslinya, jadi Zhong Zhengtao secara alami. Tidak jika dia berani mengungkap hubungan antara keduanya. Jika tidak, jika berita itu tersebar, dia dan Ye Changmin tidak hanya akan didiskreditkan, tetapi keluarga Ye pasti akan memaksa Ye Changmin untuk memutuskan semua kontak dengannya, demi wajah. Bahkan jika Ye Changmin benar-benar mencintainya dan bersikeras untuk menikahinya, keluarga Ye tidak akan setuju karena mereka tidak mampu kehilangan orang tersebut. Kalau begitu, dia dan Ye Changmin tidak akan pernah bisa berkumpul secara terbuka dalam hidup ini. Jika dia harus melakukannya dengan paksa, saya khawatir Ye Changmin akan menyinggung perasaan Tuan Ye, dan dia mungkin tidak mendapatkan warisan terakhir sekalipun. Oleh karena itu, Zhong Zhengtao tahu betul bahwa dia harus menjaga rahasia ini, setidaknya sampai Tuan Ye meninggalkan negara itu dan Ye Changmin secara resmi menceraikan istri pertamanya. Melihat penolakannya yang tergesa-gesa, Ye Chen telah dengan tegas menjalin hubungannya dengan Ye Changmin. Bagi Ye Chen, dia telah lama mengembangkan kemampuan untuk menganalisis berbagai hal secara logis. Jika sesuatu tampak tidak normal, pasti ada sesuatu yang mendalam di dalamnya. Kondisi untuk membangun sebuah tempat persembunyiannya seperti milik orang-orang seperti Ye Changmin. Ketika dia ditahan oleh Ye Chen di Jinling, dia menolak untuk menyerah dan membuat segala macam keributan di rumah sewaan sepanjang hari, sehingga Hongwu harus membayar dan membiarkannya pergi. Semua tetangganya telah pindah sementara. Bagaimana dia bisa rela mengesampingkan wajahnya dan memohon anak dari teman lama sekelasnya yang berkarakter seperti itu, yang menolak menerima ketidaksetujuan siapapun? Dia bahkan tidak berusaha membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, di permukaan, perilaku Ye Changmin kali ini sangat tidak normal, dan tampaknya sangat tidak sesuai dengan kepribadian Ye Changmin. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin berarti Zhong Zhengtao memiliki status tinggi di benak Ye Changmin dan sangat penting baginya. Seorang wanita yang hampir berusia 50 tahun telah berpisah dari suami aslinya selama beberapa tahun, dan pada saat yang sama dia sangat menghargai pria lain. Tidak peduli bagaimana dia menyelesaikan pertanyaan ini, hasil akhirnya adalah 3 kata, perselingkuhan, perselingkuhan. Namun, Ye Chen tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Sepertinya aku terlalu banyak berpikir." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Oke, tidak ada kata-kata lagi. Saya akan memberitahu seseorang sebentar lagi. Atur perahu nelayan untuk operasi lepas pantai dan biarkan Tuan Ling naik ke kapal untuk mengalaminya terlebih dahulu. Ketika kapal pengangkut laut saya siap, dia bisa kembali dan naik ke kapal." Zhong Zhengtao merasa tertekan untuk sementara waktu, tetapi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengganggumu." Tuan Ye lebih merawatnya. Pada saat ini, Zhong Tianyu sudah dipenuhi dengan keputusasaan jauh di dalam hatinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa beberapa jam yang lalu, dia adalah bintang top di industri musik,
dan beberapa jam kemudian, dia menjadi tawanan Ye Chen. Dan menurut Ye Chen, dia bahkan tidak bisa tinggal di Jinling selama beberapa hari. Dia akan segera dikirim ke kapal nelayan untuk merasakan hidup. Tidak perlu banyak untuk mengetahui bahwa kondisi kapal nelayan itu pasti banyak lebih buruk daripada kapal kargo besar. Belum lagi perahu nelayan yang tonasnya kecil pasti akan bergoyang semakin keras di laut. Apalagi bau amis pasti tercium di mana-mana, dan kondisinya pasti akan sesulit mungkin. Namun, dia sendirian dan tidak berdaya di Jinling saat ini. Dia benar-benar tidak berani meneriakkan satu kata pun kepada Ye Chen. Jadi dia hanya bisa menangis diam-diam dan menahannya dalam diam. Sebagai ular lokal, Hong Wu dengan cepat menemukan sumber daya perahu nelayan yang cocok untuk Zhong Tianyu. Setelah Hong Wu menelepon, dia berlari kembali dan berkata kepada Ye Chen dengan penuh semangat, "Tuan Ye, jangan bilang padaku, Zhong Tianyu ini benar-benar beruntung." Ketika Zhong Tianyu mendengar ini, perasaan bahagia tiba-tiba muncul di benaknya, menantikannya. Saya berpikir, mungkinkah mereka tidak dapat menemukan sumber daya kapal penangkap ikan yang cocok, sehingga saya tidak perlu naik kapal penangkap ikan untuk mengalami kehidupan terlebih dahulu. Saat ini, Ye Chen juga dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Hong Wu, "Bagaimana menurutmu?" Hong Wu berkata sambil tersenyum, "Saya memiliki perusahaan perikanan di Kabupaten Feng, sekitar 200 km jauhnya dari Jinling, yang dikelola oleh beberapa adik laki-laki saya. Saya baru saja menelepon dan bertanya, dan mereka kebetulan sedang memancing 2 kali. Kapal siap hari ini, kalau berangkat ke Laut Cina Selatan untuk beroperasi. Beberapa kapal milik perusahaan perikanan saya semuanya adalah kapal penangkap ikan berukuran sedang. Kapal-kapal ini tonasnya terbatas, jadi tidak bisa berlayar terlalu jauh. Biasanya beroperasi di dekat Cina Selatan Laut. Waktu yang dihabiskan untuk satu operasi laut dihitung sebagai perjalanan pulang pergi. Sekitar sebulan lagi, mereka sekarang sedang memuat perbekalan dan akan berlayar tepat waktu pada pukul 8 besok pagi. Ye Chen memperkirakan itu dengan sumber dayanya. Di tangan Su Ziyu, sebulan kemudian, usaha patungannya dengannya dalam bisnis pelayaran laut akan menjadi dia harus bisa berjalan lagi, dan kemudian memindahkan Zhong Tianyu ke kapal barang. Tapi jika dia tidak bisa lari dalam waktu sebulan, biarkan saja dia mengikuti perahu nelayan beberapa kali lagi. Jadi dia mengangguk, "Oke, ayo pilih yang ini." Ketika Zhong Tianyu mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Berlayar lebih awal besok pagi, bukankah ini terlalu mendadak? Tepat ketika dia memikirkan hal ini, dia mendengar Ye Chen berkata, "Agak terlambat untuk berlayar besok pagi. Karena ini perusahaanmu, beritahu saudara-saudaramu, hei, bekerja lebih keras dan percepat, coba muat perbekalan sebelum jam 8 malam ini, lalu berangkat lebih awal. Tidak masalah jika Anda bisa lebih lambat dalam perjalanan. Yang penting biarkan Pak Zhong naik kapal lebih awal." Zhong Tianyu ingin mati. Hatinya ada di sana. Hong Wu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Ye, ini hanya panggilan telepon dari saya." Ye Chen mengangguk puas dan berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, maka Anda dapat mengatur helikopter untuk mengirim orang ke sana secara langsung. Kirim orang ke kapal langsung segera setelah Anda mendarat, jangan tunda." Chen Zekai segera berkata, "Baik, Tuan Muda." Kemudian, Chen Zekai segera menanyakan alamat Hong Wu, dan setelah Hong Wu berkomunikasi dengannya laki-laki di sana, dia langsung melepaskannya. Beberapa pria naik helikopter dan mengirim Zhong Tianyu, yang menangis, ke Kabupaten Feng di pantai. Setelah Zhong Tianyu dibawa pergi, Ye Chen memandang Hong Wu dan bertanya sambil tersenyum, "Hong Wu, kenapa kamu masih memegang sesuatu di tanganmu? Perusahaan perikanan, aku belum pernah mendengar kamu mengatakan itu sebelumnya." Hong Wu buru-buru berkata, "Sialan, Tuan Ye, Anda tidak tahu bahwa orang seperti kami yang melakukan pekerjaan sampingan pada dasarnya bisa melakukan apa saja. Saya tidak bersekolah, dan saya tidak terlalu mengerti tentang bisnis.
Jadi saya suka investasi adalah bisnis yang sederhana dan langsung. Saat dia berkata, dia menjelaskan, sebagian besar bisnis yang saya lakukan adalah menggunakan sejumlah sumber daya di jalan, membuka saluran, mendaftarkan perusahaan, dan kemudian mengatur beberapa anak laki-laki untuk memulai bisnis secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan. Saya punya teman di sana yang memiliki hubungan baik dengan Departemen Kelautan setempat, jadi saya mendaftarkan perusahaan, menyewa 5 atau 6 perahu nelayan, dan mengirim beberapa anak laki-laki ke mengelolanya. Saya pada dasarnya mendapat laba bersih 1 hingga 2 juta setahun. Jika Anda membuka lebih banyak bisnis seperti ini, penghasilan Anda akan meningkat. Bagi Hongwoo, tidak ada bisnis yang bisa menjadikannya besar dan kuat. Lagi pula, dia tidak memiliki daya saing inti, jadi dia hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 juta di sini dan 1 atau 2 juta di sana. Setelah mengumpulkan sedikit, dia tidak hanya bisa memberi makan lebih banyak orang, tetapi juga membawa lebih banyak keuntungan ke tangannya, dan kemudian tiba-tiba bagian-bagian kecilnya menjadi semakin besar. Ye Chen mengangguk mengerti, dan juga bermaksud membantu Hongwoo dalam bisnisnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, jika Anda tertarik, setelah bisnis transportasi laut diluncurkan, bisnis pengadaan bahan pendukung akan diserahkan kepada Anda lakukan itu. Sejauh yang saya tahu, setiap kapal kargo dan kapal tangker minyak yang mengarungi lautan harus menyiapkan berbagai bahan dalam jumlah besar sebelum berlayar. Daripada menyerahkan urusan ini kepada pihak luar, lebih baik serahkan saja kepada orang-orang yang akrab dan dipercaya. Orang-orang. Ketika Hongwoo mendengar ini, dia sangat bersemangat, tetapi dia masih sedikit khawatir dan berkata, Tuan Ye, saya khawatir saya tidak cukup mampu dan akan menjadi penghalang bagi Anda. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, selama kamu bekerja keras, kamu pasti tidak akan terhambat. Ketika saatnya tiba, pergilah ke Haicheng untuk mendaftarkan perusahaan, lengkapi kualifikasi yang relevan, dan kemudian aturlah perusahaan yang cakap dan dapat diandalkan, bawahan untuk mengawasinya sampai bisnis saya mulai berjalan. Anda dapat memperkirakan secara konservatif menghasilkan puluhan juta setahun. Ketika Hongwoo mendengar ini, dia sangat berterima kasih. Pada tahun-tahun awal, Hongwoo relatif mudah menghasilkan uang, mengandalkan atribut khusus dan berbagai hubungannya. Dia bisa menghasilkan banyak keuntungan setiap tahun dengan bermain di pinggir lapangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Hongwoo juga secara bertahap berbenah. Banyak hal yang dulunya sangat menguntungkan tidak lagi terlibat, sehingga pendapatannya turun tajam. Namun muridnya banyak, dan biaya makan orang-orang tersebut tidak berkurang karena pendapatannya menurun. Sebaliknya dengan harga yang terus naik dan pendapatan per kapita yang terus meningkat, biaya mereka pun ikut meningkat. Oleh karena itu, meskipun penampilan Hongwoo cemerlang dalam beberapa tahun terakhir, ia berada dalam kondisi kemiskinan. Ye Chen tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerahkan semua bisnis pasokan material masa depan dari Ocean Shipping Group kepadanya. Keuntungan besar yang terkandung di dalamnya adalah bantuan yang tepat waktu untuknya. Terharu, Hongwoo tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan Ye, atas dukungan Anda. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, Anda dan saya tidak harus bersikap begitu sopan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, saya akan melihat kembali nanti. Saya akan memberi Anda informasi kontak Hezekiah, dan Anda dapat berbicara dengannya secara langsung tentang hubungan bisnis di masa depan. Kemudian, Ye Chen memikirkan sesuatu, dan berkata, oh, baik ngomong-ngomong, saya yakin di masa depan, hal-hal di dermaga akan melibatkan upaya mencari kesalahan beberapa penduduk lokal. Pasti ada banyak ular lokal di tempat seperti ini. Anda harus mengatur beberapa bawahan di sini untuk membantu Hezekiah menyelesaikannya. Beberapa hal yang dia tidak pandai selesaikan. Saya akan memperlakukan bisnis ini sebagai bisnis keamanan dan mengalihdayakannya kepada Anda. Margin keuntungannya juga harus sangat besar. Ketika saatnya tiba,
1 atau 2 ahli lagi dari keluarga He akan menjadi diatur untukmu. Hongwu berkata dengan cepat, Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan pengoperasian normal terminal. Oke. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, dalam hal ini, luangkan waktu untuk membuat rencana kapan Anda kembali. Mintalah nasihat He Zikyu. Lihat persiapan apa yang diperlukan, dan kerjakan pekerjaan rumah Anda terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat waktu, menggeliat, dan berkata kepada Hongwu dan Chen Zekai, oke, itu saja untuk hari ini. Kalian berdua telah bekerja keras, konser Nanan akan diadakan dalam 2 hari. Kedua Tuhan, tolong bayar lebih memperhatikan situasi di Jinling, baik secara terbuka maupun diam-diam. Jika ada ngengat jahat dengan niat jahat datang, tolong beritahu saya tepat waktu. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, bahwa Su Zifei dari keluarga Su telah di sini baru-baru ini. Dia sibuk dengan konser Nona Gu dan sangat penuh perhatian. Dia datang kepadaku secara khusus dan ingin membeli papan iklan terbesar di sini. Aku mengabaikannya. Kupikir orang ini mungkin ingin melakukannya pada hari konser. Apa monster macam apa yang akan datang? Apakah Anda ingin menghadapinya terlebih dahulu? Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, Su Zifei pasti tertarik pada Nanan. Seperti kata pepatah, Tuan dan Nyonya yang lembut itu baik hati. Tidak ada apa-apa salah jika menyukai Nanan, selama kamu tidak bertingkah seperti Zhong Nan. Seperti Tianyu, saya tidak perlu mengkhawatirkan dia jika dia berpura-pura menjadi keren. Chen Zekai berkata dengan serius, Tuan. Menurut saya Su Zifei pasti akan menjadi bencana di masa depan. Daripada membiarkannya terus seperti ini, lebih baik memulai lebih awal untuk menghindari masalah di masa depan. Saat dia mengatakan itu, Chen Zekai tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, Guru, mengapa kita tidak mengirim dia ke Suriah juga, sehingga dia bisa menjadi temannya di sana? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu kecanduan mengirim orang ke Suriah? Chen Zekai tertawa, tidak sungguh. Alasan utamanya adalah anak laki-laki itu memiliki motif yang tidak murni terhadap Nona Gu dan ingin membawanya ke Suriah untuk selamanya. Ye Chen melambaikan tangannya, saya ingin sekarang bekerja sama dengan Su Ziyu. Kerjasama ini belum dimulai secara resmi namun, saya berbalik dan mengirim saudara laki-lakinya ke Suriah. Bagaimana kita bisa bekerja sama di masa depan? Chen Zekai berkata, Tuan, Anda mengirim ayahnya ke Suriah, apakah Anda tidak mengatakan apa-apa? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. Su Ziyu juga memiliki perasaan yang kuat tentang benar dan salah. Saya mengirim ayahnya, Su Soudao, ke Suriah karena beberapa alasan yang tidak dapat disangkal. Yang pertama adalah Su Soudao memang mengorganisir sebuah anti-kamu gerakan. Aliansi memiliki dendam terhadap ayahku. Yang kedua adalah bahwa Su Soudao sendiri lebih buruk daripada binatang buas dan membantu orang lain melakukan kejahatan, yang secara tidak langsung membahayakan kedua putrinya. Yang ketiga adalah sebagai seorang ayah, Su Soudao tidak hanya memperhatikan putrinya dalam bahaya tetapi tetap acuh tak acuh. Dia bahkan mengibaskan ekornya di sekitar Su Chengfeng seperti anjing dan memohon belas kasihan. Jika saya mengirim orang seperti ini ke Suriah, Su Ziyu akan tahu bahwa dia pantas mendapatkannya. Setelah berkata itu, Ye Chen menambahkan, tetapi jika saya mengirim Su Ziyu sekarang dia pasti tidak akan bisa menerimanya jika saya harus meninggalkan Suriah, dan tidak ada alasan yang masuk akal bagi saya untuk melakukan ini, dan itu tidak dapat dipertahankan baik secara emosional maupun rasional. Oke. Chen Zekai berkata dengan sedikit sedih, sebenarnya, menurutku menjengkelkan karena orang ini memiliki niat buruk terhadap Nona Gu, tapi jangan khawatir, Tuan Muda, saya pasti akan mengawasinya. Jika dia berani melakukan kejahatan apapun, saya akan segera mengendalikannya selama Anda mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen He tersenyum dan berkata, tim pengasuh akan berada di sini besok.
Jika ada sesuatu yang saya memerlukan bantuan Anda harus lebih berdedikasi, Chen. Zekai segera menyatakan pendiriannya, Tuan Muda. Jangan khawatir, dalam hati saya, prioritas Nona Gu adalah yang kedua setelah Anda. Keesokan paginya, 2 jet bisnis mendarat di Bandara Jinling dengan selang waktu 15 menit. Sangat jarang ada pesawat yang mendarat di Jinling pada pagi hari, karena penerbangan pertama dari sebagian besar pesawat lepas landas dari bandara pada pagi hari. Oleh karena itu, banyak pesawat yang berangkat di bandara pada pagi hari dan hampir tidak ada pesawat masuk. Dari 2 jet bisnis tersebut, satu terbang dari utara, dan yang lainnya terbang semalaman dari barat daya Samudera Hindia. Jet bisnis yang terbang dari utara ini penuh dengan tim manajemen Guqiuyi. Mereka akan memulai penerimaan dan penyesuaian akhir tempat konser dan perlengkapan suara panggung pagi ini untuk mempersiapkan latihan Guqiuyi besok. Di dalam jet bisnis yang terbang dari Samudera Hindia, selain pramugari, hanya ada satu penumpang, dan penumpang tersebut adalah Su Ziyu. Su Ziyu berangkat ke Maladewa kemarin dan menangani perubahan kepemilikan pulau itu bersama Su Ansun. Setelah menyelesaikan prosedur, dia terbang kembali tanpa henti. Ketika jet bisnis Su Ziyu berhenti di tempat parkir, puluhan anggota tim Guqiuyi di jet bisnis di depan sudah berangkat dengan bus antar jemput bandara. Su Ziyu naik kendaraan off-road yang disiapkan oleh bandara dan menuju ke terminal jet bisnis. Ketika Su Ziyu menyelesaikan prosedur bea cukai dan keluar dari lorong, dia kebetulan bertemu dengan anggota tim Guqiuyi yang sedang mengambil barang bawaan mereka di area bagasi. Melihat tas besar dan kecil serta berbagai koper penerbangan profesional dari kelompok orang ini, Su Ziyu tanpa sadar melirik beberapa kali lagi, dan kemudian menebak asal-muasal kelompok orang ini, mengetahui bahwa mereka pasti tim Guqiuyi. Tapi Su Ziyu tidak banyak berpikir, dan berencana melewati mereka dan pergi ke pintu keluar, lalu pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil dan pulang. Tanpa diduga, seorang pria yang dikenalnya muncul di pandangannya saat ini. Pria tersebut tidak lain adalah kakaknya Su Zifei. Pada saat ini, Zifei dengan cepat berlari masuk dari luar dan datang tepat di depan pemimpin wanita tim Guqiuyi. Dia tersenyum penuh perhatian dan berkata, "Oh, Duo-duo, saya telah menunggu Anda datang. Anda mengambil tindakan seperti itu penerbangan awal. Apakah perjalanan Anda sulit?" Chen Duo-duo tersenyum sedikit canggung dan bertanya dengan heran, "Mengapa Tuan Su tiba di bandara sepagi ini?" Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, saya tidak takut Anda akan melakukannya terlalu lelah karena bepergian jauh-jauh. Ini kerja keras. Jadi aku berpikir untuk membawa iring-iringan mobil untuk menjemputmu. Iring-iringan mobil menunggu di luar dan bisa mengantarmu ke hotel kapan saja." Melihat Su Zifei, Su Ziyu segera berhenti dan berbalik ke samping tanpa suara agar tidak dikenali olehnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatap Su Zifei yang berjarak 20 atau 30 meter dengan penglihatan sekelilingnya. Melihat tatapan penuh perhatian dan menyanjung kakaknya di depan Chen Duo-duo, dia tiba-tiba merasa sedikit sakit di hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa laki-laki di keluarga Su memiliki tujuan yang kuat dalam segala hal yang mereka lakukan. Ambil contoh ayahnya, kedua putrinya hampir mati di tangan kakeknya. Tetapi ketika kakeknya membutuhkannya untuk berperan sebagai vokalis, dia masih bisa meninggalkan segalanya dan kembali ke kakeknya untuk berperan sebagai seorang berbakti putra. Pada analisa terakhir, dia hanya ingin memperjuangkan posisi pewaris keluarga Su. Di hadapan tujuan ini, anak perempuan tidak begitu penting sama sekali. Sedangkan untuk saudara laki-laki saya, hal yang sama juga terjadi. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja membuktikan fakta bahwa dia masih berpihak pada kakek setelah dia dan ibunya disakiti oleh kakek. Dari sini saja, kita dapat melihat bahwa upayanya terhadap utilitarianisme setara dengan ayahnya. Hal yang sama berlaku untuk Guqiuyi, bahkan dengan begitu banyak hal yang terjadi di rumah, pengejarannya terhadap Guqiuyi tidak pernah terpengaruh, dan bahkan tidak pernah ada jeda sesaat pun. Saat ini,
hanya tim manajemen Guqiuyi yang datang ke bandara. Namun meski begitu, saudaranya datang secara langsung datang untuk menyambutnya, yang menunjukkan betapa penuh perhatiannya dia. Su Zifei datang menjemput Chen Duoduo dan rombongannya pagi-pagi sekali, hanya untuk menyelamatkan negara dan menyenangkan orang-orang di sekitar Guqiuyi terlebih dahulu. Dia merasa selama orang-orang ini merasa bahwa dia adalah pria baik dengan niat baik, orang-orang ini pasti akan mengatakan hal-hal baik tentang dia di depan Guqiuyi. Menurutnya, sebagian besar wanita sepertinya punya pendapat, namun nyatanya mereka tidak punya banyak pendapat dan kegigihan. Banyak gadis yang tidak menyukai pria tertentu pada awalnya, tetapi begitu orang-orang di sekitarnya berbisik di telinganya, mencuci otaknya, dan terus mengatakan hal-hal baik tentang pria tersebut, hatinya akan berubah sedikit demi sedikit. Banyak anak laki-laki akan mengadopsi kurva ini untuk menyelamatkan negara setelah mengejar anak perempuan tanpa hasil. Ada banyak sekali kasus sukses di pasar. Oleh karena itu, Su Zifei melakukan perjalanan khusus ke bandara untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Chen Duoduo dan anggota tim Guqiuyi lainnya. Untuk mengejar Guqiuyi, Su Zifei benar-benar menghabiskan banyak waktu selama periode ini. Selama periode waktu ini di Jinling, dia diam-diam meningkatkan perangkat keras untuk konser Guqiuyi dengan biaya sendiri, di belakang tim Guqiuyi. Awalnya, berbagai konfigurasi peralatan untuk konser Guqiuyi telah mencapai batas atas pertunjukan komersial, dan biayanya sangat tinggi hingga hampir mendekati garis keseimbangan pendapatan. Dan tingkat perlengkapan ini sudah menjadi batas konser komersial global, bahkan penyanyi papan atas seperti Michael Jackson dan Beyoncé pun tidak akan melebihi ini. Namun Su Zifei merasa dia harus membuat Guqiuyi merasakan niat baiknya. Oleh karena itu, dia menghabiskan uang untuk membeli tim yang bertanggung jawab atas tata suara, pencahayaan, dan desain panggung konser, dan di belakang tim Guqiuyi, dia mengganti tata suara, pencahayaan, dan perlengkapan perangkat keras lainnya dari konser Guqiuyi dengan level tertinggi Olimpiade upacara pembukaan. Biaya pengangkutan peralatan ini melalui udara dari luar negeri saja mencapai jutaan, ditambah biaya sewa peralatan dan debugging, dan biaya keseluruhan telah melebihi 30 juta. Perlu Anda ketahui bahwa sebuah konser hanya bisa dihadiri oleh puluhan ribu orang. Harga tiket pertunjukan berkisar antara 1 atau 2.000 hingga 2 atau 300. Jika kita ambil mediannya, harga tiket per kapita hanya 1.000 yuan. Total harga tiket puluhan ribu orang, pendapatan box office hanya beberapa puluh juta. Tidak mungkin tim manapun mengeluarkan 30 juta untuk membangun peralatan di tempat, karena dalam kasus ini, meskipun semua tiket konser terjual habis, mereka akan kehilangan setidaknya 15 juta. Tapi Su Zifei tidak peduli. Apa yang dia inginkan adalah menggunakan kemurahan hati yang hampir bodoh ini untuk mendapatkan bantuan Guqiuyi. Su Zifei sendiri tergerak oleh kenyataan bahwa dia menghabiskan 30 juta yuan hanya untuk membawa konser kekasihnya ke tingkat internasional. Dia merasa bahwa langkah ini pasti akan memenangkan hati Guqiuyi. Selain itu, ia bahkan berpikir jika pengakuannya di konser tersebut tidak berhasil, ia akan mencari perusahaan humas untuk mengambil alih seluruh jaringan. Pada saat itu, selama media mengungkap fakta bahwa dia menghabiskan 30 juta yuan, dan kemudian menggambarkan dirinya sebagai pria yang dilanda cinta, hal itu juga akan membawa tekanan psikologis yang kuat pada Guqiuyi. Terkadang, penculikan moral juga merupakan cara yang baik untuk mengejar pihak lain. Chen Duoduo, yang secerdas manusia, secara alami tahu mengapa Su Zifei begitu perhatian. Dia buru-buru berkata kepada Su Zifei, "Tuan Muda Su, tidak perlu bersikap sopan. Saya sudah berkomunikasi dengan perusahaan eksekusi yang bekerja sama dengan saya di sini di Jinling. Mereka memberi kami telah mengatur kendaraan pickup, jadi saya tidak akan mengganggu Anda." Ketika Su Zifei mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain sengaja menjaga jarak darinya. Tapi dia tidak marah sama sekali, tapi berkata sambil tersenyum, "Duo-duo, kamu mungkin belum tahu,
tapi sopir bus yang diatur oleh perusahaan eksekusi untukmu tiba-tiba merasa tidak enak badan pagi ini dan pergi ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Perusahaan eksekusi tidak bisa segera menemukan alternatif lain pagi-pagi sekali. Jadi aku cepat datang ke sini, supaya tidak perlu menunggu lama di bandara. Lagi pula, bukan hanya banyak orang, tapi kamu juga punya begitu banyak barang bawaan dan perlengkapan sehingga kamu bahkan tidak bisa naik taksi. Ketika Chen Duoduo mendengar ini, dia memperkirakan apakah masalah ini benar atau tidak. Dia akan melakukannya. Mereka tidak dapat menolak Su Zifei, karena mereka relatif tepat waktu. Mereka bergegas ke hotel untuk check-in, meletakkan barang bawaannya, lalu harus membawa berbagai perlengkapan ke tempat tersebut. Jika mereka tidak mengambil mobil yang diatur oleh Su Zifei, mungkin akan tertunda selama 2 atau 3 jam. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengucapkan terima kasih. Tuan Su, terima kasih banyak. Su Zifei buru-buru berkata, mengapa kamu begitu sopan padaku? Setelah mengatakan itu, dia segera meraih koper Chen Duoduo dan berbicara berkata, iring-iringan mobil tepat di luar pintu, ayo berangkat cepat. Oke. Chen Duoduo mengangguk dan buru-buru berkata kepada staf di sekitarnya, semua orang cepat mengambil barang bawaan Anda dan kemudian naik bus ke hotel. Waktunya sempit, semua orang bergerak cepat. Jam 1. Kelompok itu buru-buru mengemas barang bawaan mereka dan menuju pintu keluar bersama Chen Duoduo di bawah kepemimpinan Su Zifei. Saat ini, lebih dari 10 mobil Rolls-Royce hitam dan 2 van terparkir rapi di luar pintu keluar gedung bisnis pesawat. Peristiwa besar ini mengejutkan anak-anak muda di tim Gu Qiuyi. Karena Gu Qiuyi adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah menggunakan mobil mewah kelas atas seperti Rolls-Royce, sebagian besar stafnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengendarai Rolls-Royce. Sekarang dia melihat lebih dari selusin Rolls-Royce datang untuk memilih naik ke bandara, satu demi satu. Ada kegembiraan yang tak terkendali. Su Zifei memasukkan barang bawaan Chen Duoduo ke bagasi mobil pertama dan berkata kepada semua orang, semuanya, silakan cari mobil terdekat dan masuk dulu. Kami punya banyak mobil dan luas, satu mobil hanya dapat menampung 2 atau 3 orang. Kami harus membawa beberapa barang bawaan yang perlu kami bawa ke hotel. Sedangkan untuk perlengkapan yang perlu dikirim ke venue, tinggalkan saja di sini. Saya sudah mengatur 2 van di belakang saya, serta personel transportasi profesional. Kami akan membantu semua orang mengirimkan peralatan langsung ke tempat tersebut, sehingga semua orang dapat menghindari masalah. Sebagian besar tim yang dibawa oleh Chen Duoduo adalah perempuan. Pengaturan Su Zifei yang bijaksana dan hati-hati memenangkan hati mereka sekaligus banyak perasaan yang baik. Jadi gadis-gadis itu bersorak, berterima kasih kepada Su Zifei, dan masuk ke mobil terdekat. Zifei meletakkan kopernya dan berkata kepada Chen Duoduo, Duoduo, bawa saja mobil ini bersamaku. Aku hanya punya beberapa hal untuk dikomunikasikan denganmu di jalan. Oke. Chen Duoduo hanya bisa mengangguk, sama seperti dia. Hendak membuka pintu mobil, Su Zifei dengan cepat melangkah maju, membuka pintu di depannya, dan berkata sambil tersenyum, ayo, Duoduo, silakan masuk ke dalam mobil. Chen Duoduo mengucapkan terima kasih lalu masuk di dalam mobil. Segera setelah itu, Su Zifei masuk ke dalam mobil dari sisi lain, dan iring-iringan mobil meninggalkan bandara dengan megah. Baru setelah iring-iringan mobil pergi, Su Ziyu keluar dari bandara. Melihat konvoi begitu banyak Rolls-Royce yang melaju semakin jauh, dia mengerutkan kening dan merasakan kebosanan yang tak terlukiskan. Saat ini, di mobil terdepan konvoi Rolls-Royce, Su Zifei duduk di sebelah Chen Duoduo dan berkata sambil tersenyum, Duoduo, saya mendapat banyak ruang iklan di Jinling selama periode ini, dan saya sudah mulai menelusuri poster promosi konser Nona Gu 24 jam sehari. Saya akan pergi ke kota segera. Di jalan, Anda dapat melihat setidaknya 20 atau 30 sumber iklan. Chen Duoduo bertanya dengan bingung, Tuan Su,
Sepertinya tiket untuk konser Kyuyi sudah terjual habis sejak lama. Anda masih melakukan begitu banyak promosi di lapangan, bukankah ini sedikit sia-sia? Su Zifei tersenyum dan berkata dengan wajah serius, ini masalah membangun momentum, meskipun daya dukung konser telah mencapai puncaknya batasnya. Lagi pula hanya 30.000 hingga 50.000 orang, dan populasi permanen kita di Jinling hampir 1000-an. Jika kita dapat melindungi orang-orang yang tersisa, popularitas Nona Gu akan meningkat pesat, bukan begitu? Chen Duoduo tersenyum sedikit dengan canggung. Sejujurnya, Tuan Su, mulai sekarang dapat dilihat dari daftar teratas situs-situs besar dan indeks pencarian mesin pencari bahwa pengaruh Kyuyi adalah yang tertinggi di antara bintang-bintang domestik, tidak ada orang lain. Oleh karena itu, operasional kami ide-ide sudah lama berhenti fokus pada membangun momentum. Sebaliknya, kami sengaja tidak menciptakan momentum dan menghindari menciptakan momentum. Mengapa? Su Zifei bertanya dengan heran. Sekarang selebriti bersaing untuk mendapatkan lalu lintas sepanjang hari, dan biaya lalu lintas di industri hiburan semakin mahal. Banyak selebriti yang menjual segalanya untuk membangun momentum bagi diri mereka sendiri. Mengapa Anda masih melakukan yang sebaliknya? Chen Duoduo menjelaskan dengan serius, ini adalah niat Kyuyi. Dia merasa bahwa publisitas yang berlebihan adalah pemborosan di satu sisi, dan di sisi lain juga merupakan pelanggaran dengan sumber daya publik. Setelah mengatakan itu, Chen Duoduo menambahkan, Kyuyi merasa bahwa paparan di industri hiburan terbatas setelahnya. Semuanya, lalu lintas orang lain di industri hiburan akan terus dilemahkan olehnya, yang tidak adil bagi orang lain. Su Zifei merasa sedikit gugup setelah mendengar ini, dan bertanya dengan suara rendah, Duoduo, saya akan dapatkan ruang iklan ini, lihat ke belakang. Wanita itu akan melihatnya, bukankah dia tidak bahagia? Chen Duoduo mencibir, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Zifei mengangguk sambil berpikir dan berpikir dalam hati. Begitu banyak ruang iklan menghabiskan banyak uang. Jika saat itu memiliki efek sebaliknya, bukankah itu merugikan diri sendiri? Memikirkan hal ini, dia bertanya, ngomong, Duoduo, kapan Nona Gu sendiri akan datang? Chen Duoduo menjawab dengan hati-hati, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Kyuyi masih memiliki pekerjaan di Yanjing dan tidak bisa datang sampai pekerjaan selesai. Dan dia biasanya pribadi, waktu penerbangan tidak pasti. Su Zifei mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, jika Anda perlu menjemputnya, Anda dapat memberitahu saya terlebih dahulu dan saya akan datang menjemputnya nanti. Chen Duoduo setuju dan berkata, aku akan berbalik, ini akan disampaikan ke Kyuyi. Oke. Su Zifei tersenyum sedikit dan berkata dengan sengaja, ngomong-ngomong, Duoduo, aku mendengar bahwa Zhong Tianyu datang ke Jinling kemarin dan segera digoda dia turun dari pesawat. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Chen Duoduo berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Faktanya, meskipun Chen Duoduo tidak mengetahui detailnya, pada dasarnya dia menebak bahwa Ye Chen lah yang melakukannya, dia. Oleh karena itu, dia tanpa sadar menatap Su Zifei lagi, merasa agak bersimpati padanya. Chen Duoduo tahu bahwa Su Zifei bekerja sangat keras hanya untuk mengejar Gu Kyuyi. Tapi Chen Duoduo lebih tahu bahwa Gu Kyuyi tidak memiliki siapapun kecuali Ye Chen. Tidak peduli seberapa keras Su Zifei berusaha menyenangkan Gu Kyuyi tidak akan pernah melihatnya dua kali. Oleh karena itu, dia sudah lama mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras Su Zifei berusaha, satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kegagalan, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kedua. Saat dia berbicara, Chen Duoduo tiba-tiba menerima pemberitahuan push di teleponnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat berita. Judul di atas berbunyi, agensi Zhong Tianyu mengeluarkan pengumuman pada pukul 7.30 pagi ini. Zhong Tianyu mengumumkan bahwa dia akan sepenuhnya menarik diri dari industri hiburan dan akan pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut dalam waktu dekat. Chen Duoduo segera berseru, lalu dengan cepat mengklik untuk melihat detailnya.
Su Zifei juga buru-buru datang untuk mencari tahu. Berdasarkan rincian laporan ini, agensi Zhong Tianyu mengklaim bahwa setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhong Tianyu yakin bahwa dia tidak cocok untuk terus bertahan di industri hiburan. Jadi dia masih berharap untuk fokus pada studinya dan pergi ke luar negeri untuk belajar untuk jangka waktu tertentu. Gelar master dalam administrasi bisnis untuk mempersiapkan kesuksesan masa depannya. Bisnis keluarga sedang mempersiapkan, sehingga diputuskan untuk menarik diri secara permanen dari industri hiburan. Ketika Zifei melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya pikir Zhong Tianyu sedang belajar itu palsu, dan dia nyata jika dia tidak memiliki rasa malu dan terus bertahan di industri hiburan." Video penjemputan kemarin di bandara masih menjadi yang paling dicari di internet. Itu adalah ejekan yang luar biasa. Jika itu saya pasti tidak akan malu untuk tetap berada di lingkaran ini. Chen Duoduo tersenyum sopan dan tidak banyak bicara. Namun, di dalam hatinya, dia terkejut dengan metode Ye Chen. Meski kekuatan keluarga Zhong Tianyu tidak sebaik para pesolek papan atas seperti Su Zifei, mereka tetap bisa dianggap sebagai salah satu eselon 1 di negara tersebut. Bahkan Su Zifei mungkin tidak akan berani bersikap begitu kejam padanya. Tapi Ye Chen sepertinya tidak peduli sama sekali. Seorang selebriti generasi kedua yang kaya, karirnya sedang booming. Tapi begitu dia tiba di Aongling, masa depannya yang menjanjikan telah dirusak oleh Ye Chen. Saya telah menggali lubang dan menguburnya. Metode kejam seperti ini belum pernah terlihat di lingkaran ini sebelumnya. Ketika iring-iringan mobil tiba di gerbang istana Buckingham, Su Zifei berkata kepada Chen Duoduo, "Duoduo, Anda sudah memesan kamar, kan?" "Ya." Chen Duoduo mengangguk, "Sudah dipesan sebelumnya." Zifei dia menghela nafas lega dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengirimmu masuk. Bagaimanapun, kamu harus meletakkan barang bawaanmu dan pergi ke tempat tersebut. Aku akan menunggumu di dalam mobil. Kamu bisa keluar masuk sebentar dan saya akan mengantarmu ke tempat tersebut." Chen Duoduo tidak banyak berpikir dan berkata, "Terima kasih, Tuan Su, saya akan meminta semua orang untuk bergegas." Setelah itu, Chen Duoduo membuka pintu dan keluar dari mobil. Su Zifei juga bergegas turun. Pertama membantu Chen Duoduo mengeluarkan kopernya, membawanya masuk untuk check-in, lalu buru-buru kembali ke mobil. Su Zifei, yang sedang duduk di dalam mobil, merasa agak gugup. Dia tahu bahwa ayahnya, Su Soudao, diam-diam telah pindah ke istana Buckingham dan menghilang sejak saat itu. Jadi dia tidak ingin menginjakan kaki ke istana Buckingham kecuali dia harus melakukannya. Setelah Chen Duoduo menyelesaikan prosedur check-in, dia membawa barang bawaan pribadinya ke kamar yang dipesan. Dia dan Gu Qiuyi memiliki hubungan pribadi yang baik, jadi kali ini mereka berencana untuk tinggal di kamar mewah yang sama sehingga mereka bisa saling menjaga saat pergi bekerja. Setelah Chen Duoduo tiba di kamar, dia meletakkan barang bawaannya dan mengirim panggilan video ke Gu Qiuyi. Video itu dengan cepat terhubung. Gu Qiuyi di ujung telepon sedang berbaring malas di tempat tidur dan bertanya dengan malas, "Duoduo, apakah kamu sudah sampai di Jinling?" Chen Duoduo menjawab, "Saya sudah tiba di hotel." Setelah itu, mengganti kamera dan mengambil gambar lingkungan hotel. Gu Qiuyi bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah kamu melihat saudara laki-laki Ye Chen?" Chen Duoduo mengerutkan bibirnya, "Di mana saya harus pergi menemuinya, tapi saya memang melihat Su Zifei, dia menjemput kami di bandara." Gu Qiuyi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Mengapa dia pergi? Chen Duoduo berkata, "Itu hanya rasa hormat yang sia-sia. Dia pasti seorang pemabuk yang tidak peduli tentang minum. Selain itu, dia terus bertanya kepada saya tentang waktu spesifik Anda akan tiba. Saya kira dia ingin menjemput Anda di bandara pada waktu itu." Gu Qiuyi berseru, "Saya tidak ingin dia menjemput saya. Jika waktunya tiba, saudara Ye Chen akan pergi ke bandara untuk jemput aku. Su Zifei ini, tolong jangan datang dan buat masalah untukku. Kalau tidak,
Aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Chen Duoduo tidak berdaya, berkata. Saudara Ye Chen, kamu kenal saudaramu Ye Chen? Dan kamu tidak tahu apa yang menarik dari pria yang mengkhianati pertunangan ini. Gu Qiuyi mendengus. Kamu bukan aku. Kamu tidak tahu apa-apa. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu membawa bayiku dengan sabuk pengaman? Chen Duoduo berkata dengan suara asal-asalan, bahwa ada di sini. Setelah mengatakan itu, kamera menunjuk ke koper dan berkata, itu tidak ada di dalam kotak, kata Gu Qiuyi dengan tidak sabar. Buka dengan cepat dan biarkan saya memeriksanya. Pastikan tidak ada yang salah, bersambung